Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Adapun kompetensi dasarnya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan, dan merancang, melakukan, dan menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Apakah yang disebut dengan laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi bereaksi atau hasil reaksi tiap satuan waktu. Laju reaksi juga bisa didefinisikan berkurangnya konsentrasi bereaksi tiap satuan waktu. Kalau ditinjau dari bereaksi. Kalau ditinjau dari hasil reaksi adalah bertambahnya konsentrasi tiap satuan waktu. Satuan laju reaksi adalah molar per sekon, atau kalau kita jabarkan, karena molar itu adalah mol per liter, satuannya menjadi mol liter min 1 S min 1. Dari definisi tadi bisa disimpulkan bahwa laju reaksi, laju itu diberi lambang V ya, sama dengan molar per waktu. Nah, berdasarkan rumus ini, maka laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Jadi bisa ditulis V sama dengan seperti. Sedangkan molaritas sendiri adalah mol dibagi volume. Nah, berikut adalah diagram yang terjadi pada reaksi kimia ya. Ini adalah reaktan menjadi produk ya. Reaktan menjadi produk, R menjadi P. Nah, reaktan atau pereaksi itu mula-mula maksimal, ya, mula-mula maksimal, makin lama makin berkurang. Sedangkan produk mula-mula 0, ya, belum terbentuk produk atau hasil, makin lama makin bertambah. Bisa dituliskan dalam bentuk persamaan matematika bahwa V untuk reaktan itu sama dengan min delta R per delta T. Minus ini tanda bahwa konsentrasi bereaksi atau reaktan ya ini kan, itu semakin berkurang. Satuannya molar per sekon. Sedangkan untuk produk V untuk produk adalah tandanya plus ya. Plus artinya produknya akan semakin bertambah ya. Plus delta P per delta T. Satuannya molar per sekon. Ini tadi penjabaran dari molar, yaitu rumusnya M sama dengan N per P, satuannya N itu mol ya, sedangkan V adalah liter. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Yang kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah konsentrasi. Artinya, makin besar konsentrasi, laju reaksi makin besar. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau makin besar konsentrasi, maka laju reaksi makin besar. Nah, misalkan kalian mencuci baju ya, mencuci baju menggunakan larutan deterjen. Makin tepat larutan deterjennya, maka makin cepat ya mencuci, makin cepat, makin efektif ya.
makin efektif, juga waktu yang dibutuhkan makin cepat ya. Jadi kotoran-kotoran itu makin cepat larut. Atau kalian misalkan mau membersihkan kamar mandi menggunakan membersihkan porselen kamar mandi, misalkan menggunakan larutan sitron ya. Itu makin pekat sitron yang kalian gunakan juga akan makin cepat kerak-kerak itu untuk dihilangkan ya. Jadi cukup dioleskan, ditunggu beberapa menit ya, 5-10 menit, jadi tidak perlu digosok. Itu kotoran-kotoran yang menempel pada porselen kamar mandi sudah hilang ya. Kemudian luas permukaan ya. Luas permukaan ini kita bahas sendiri nanti ya. Ini secara umum saja, luas permukaan itu makin besar luas permukaan, laju reaksi makin besar pula. Nah, luas permukaan itu adalah ukuran dari zat-zat bereaksinya ya. Misalkan kita mau mereaksikan HCl dengan CaCO3 ya. Nah, CaCO3 itu bisa berupa bongkahan yang besar, bisa berupa keping, granula, bisa berupa serbuk. Nah, di makin kecil ya, butiran-butirannya itu ya, luas permukaannya makin besar. Artinya kalau misalkan serbuk ya, serbuk sama-sama 1 gram ya. Serbuk yang 1 gram, serbuk CaCO3 1 gram, kemudian dibandingkan keping ya, kepingan misalkan 1 gram, kita masukkan ke dalam HCl atau kita reaksikan dengan HCl, maka luas permukaannya yang lebih besar adalah yang serbuk ya. Karena begitu serbuk dimasukkan, langsung permukaan bidang sentuhnya itu ya, menempel pada HCl, sehingga reaksinya akan berjalan lebih cepat dibandingkan yang keping tadi. Jadi jangan terbalik ya. Kalau kita urutkan, serbuk itu luas permukaannya lebih besar daripada granula. Granula lebih besar dibandingkan keping, dan keping lebih besar daripada bongkahan. Kenapa bongkahan kok paling kecil ya? Bongkahan kalau misalkan bongkahan CaCO3 dimasukkan ke dalam HCl, itu kalau yang terkena kan hanya bagian permukaan luar saja. Jadi yang bereaksi hanya bagian permukaan luar yang kena HCl, sedang bagian dalam tidak bereaksi, itu maksudnya ya. Ini yang sering terjadi miskonsepsi. Justru makin kecil ukurannya dari zat tersebut, padat ya, itu justru luas permukaannya makin besar ya. Karena nanti kalau dimasukkan ke dalam misalkan zat cair ya atau larutan itu langsung menyebar. Itu artinya luas permukaannya besar dan otomatis cepat bereaksi atau laju reaksinya makin besar. Kemudian suhu ya, makin besar suhu, laju reaksi juga makin besar ya. Apa contohnya? Ya, misalkan minum obat ya, minum obat. Dokter tidak pernah menganjurkan minum obat menggunakan air es kan ya, tapi air biasa ya, suhu kamar gitu ya, air putih gitu. Dan juga tidak pernah menganjurkan yang air panas. Nah, kenapa? Kalau air dingin ya laju reaksinya akan lambat, sedangkan kalau kita minum obat itu tujuannya agar cepat sembuh. Nah, dan kenapa kok tidak air panas? Nah, apalagi misalkan air teh atau air kopi ya, itu tidak dianjurkan. Kenapa ya? Karena terlalu cepat nanti reaksinya. Sudah airnya panas, suhunya tinggi, dan ada kafeinnya, akan lebih cepat jantung itu bekerja ya. Karena ini diterapkan dalam tubuh manusia, maka harus hati-hati. Jadi tidak boleh terlalu cepat. Bisa dipahami ya. Kalau reaksi dalam tubuh manusia itu harus hati-hati.
Jadi kalau minum obat cukup dengan air yang suhu normal ya, suhu kamar ya. Tidak perlu dipanaskan atau airnya, apalagi kalau di air es ya, nggak ada gunanya, nanti reaksinya lambat. Oke. Kemudian katalis. Nah, ini untuk mempercepat reaksi biasanya gunakan katalis. Apa contohnya? Ada lebih dewan sehari-hari ya. Misalkan untuk melunakkan daging ya. Biar cepat lunak bagaimana? Biar tidak menghasilkan tidak menghabiskan waktu juga bahan bakar. Misalkan ada ditambah zat tertentu, misalkan daun pepaya, ada yang pakai lemon ya, ada lemon, ada yang pakai nanas dan sebagainya. Nah, ini nanti kalian akan merancang percobaan ya, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju. Ini dilakukan di lab ya. Nah, tujuannya adalah menentukan order reaksi berdasarkan percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, alat dan bahannya adalah ini gelas ukur, gelas kimia, stopwatch, kertas putih bertanda silang. Kemudian bahannya HCl 2 molar dan Na2S23 atau natrium tiosulfat 0,2 molar dan aquades atau H2O. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah variabel-variabel percobaan ya. Untuk percobaan laju reaksi kalian harus paham ya variabel-variabel percobaan dan ini harus ditulis lengkap ya. Apa itu variabel itu? Variabel merupakan segala sesuatu yang akan dijadikan objek pengamatan di dalam percobaan. Nah, variabel dibedakan menjadi 3, variabel bebas atau manipulasi, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya selalu diubah-ubah. Ini nilainya yang bisa diubah-ubah atau dimanipulasi. Kemudian variabel terikat atau respon adalah variabel yang diamati atau diukur. Ya. Misalkan kalian mereaksikan HCl3 dengan HCl. Ya. Apa responnya? Oh, terjadi endapan. Oh, terjadi gelembung gas atau perubahan suhu. Nah, nanti kalian amati mana di antara 3 itu. Oh, misalkan kalau terjadi timbul gas ya ditulis timbul gas. Variabel respon ini bisa lebih dari 1. Mungkin waktunya lebih cepat. Kemudian variabel kontrol atau tetap adalah variabel yang harus dijaga dan dikendalikan supaya tetap ya. Ini dijaga supaya tetap ya. Maksudnya ya ukurannya juga tetap, tempatnya juga tetap, keadaannya, suhunya juga tetap gitu. Jadi dalam satu percobaan yang boleh dibuat variabel bebas hanya 1, yang lain harus tetap. Oke, paham ya? Nah, ini adalah gelas ukur. Perhatikan jangan keliru ya. Gelas ukur itu ada kakinya ya. Tinggi ya, tinggi. Langsing. Gelas ukur ukurannya bermacam-macam ya. Yang 50 mili ada yang paling gede 10 mili. Ada yang sampai 100. Nah, ini adalah gelas kimianya. Nah, gelas kimianya lebih pendek ya. Tempat mereaksikan zat. Nah, ini ada apa ini? Untuk tempat menuangkan jalannya. Lancip-lancip ini tempat untuk menuangkan. Ada skala tapi kasar ya. Hanya untuk ngira-ngira saja, bukan untuk mengukur volume zat cair. Ini nanti HCl 2 molar, larutan HCl itu tidak berwarna. Hati-hati bekerja dengan asam, jangan sampai kena kulit. Nah, ini natrium tiosulfat 0,2 molar juga tidak berwarna. Jadi karena pada umumnya zat kimia itu warnanya sama, maka harus hati-hati jangan sampai tertukar. Kemudian aquades, stopwatch. Nah, gimana caranya? Ini stopwatch, cara menggunakan stopwatch itu juga macam-macam ya. Ada yang diklik pertama itu berjalan, diklik yang kedua berhenti, ya.
Kemudian dibaca berapa skalanya. Ya. Kemudian diklik. Yang ketiga, kembali semua. Ini ada yang satu putaran itu 1 menit, ada yang satu putaran setengah menit. Ya, ini diperhatikan juga nanti skala yang ada di dalamnya. Jadi sebelum menggunakan dicoba dulu ya. Jangan sampai tidak bisa membaca skala ya. Kalau kalian melakukan di rumah bisa menggunakan HP ya, stopwatch-nya atau arloji. Nah, kemudian ini kertas bertanda silang yang dibutuhkan. Nah, ini cara kerjanya ya. Yang pertama, ambil 25 ml natrium disulfat menggunakan gelas ukur, kemudian tuangkan ke dalam gelas kimia. Kemudian letakkan gelas kimia tersebut di atas kertas bertanda silang. Ambil 10 ml HCl2M menggunakan gelas ukur. Kemudian masukkan HCl ke dalam gelas kimia 1 bersamaan dengan menyalakan stopwatch. Matikan stopwatch setelah terbentuk lapan kuning dan tanda silang pada kertas. Ya, tidak terlihat lagi ya. Jadi ketika tanda silang sudah tidak terlihat, maka matikan stopwatch. Catat waktunya. Ulangi percobaan sebanyak 4 kali dengan menggunakan larutan Na2S2O3 0,2 molar yang sudah dianjurkan dengan Aquades sesuai tabel. Nanti ada tabelnya ya. Gambarnya lebih jelasnya ini. Nah, ini mengukur volume. Tadi menggunakan Na2S2O3. Kemudian menaruh natrium tiosulfat di atas ini ya, di atas tanda silang, kertas bertanda silang. Kemudian setelah itu mengukur HCl2M. Nah, kemudian ini mau mereaksikan dengan stopwatch harus sudah siap di tangan kiri ya, tangan kanan menuangkan. Nah, begitu ini dituangkan, HCl dituangkan, maka stopwatch-nya dijalankan. Kalau tanda silang sudah tidak kelihatan, maka dimatikan. Diklik lagi yang kedua, kemudian dibaca. Kalau sudah selesai, diklik lagi untuk kembali ke 0. Nah, ini matikan stopwatch. Nah, ini sudah reaksi. Tanda silang sudah tidak kelihatan, maka dimatikan. Ya. Ini tombolnya ditekan. Dan catat waktunya. Nah, ini videonya. Perhatikan ini reaksi antara HCl dan natrium disulfat ya. Perhatikan, itu mulai redup. Gitu, itu sudah tidak kelihatan. Nah, ini agak terlambat dia mematikan ya. Nah, harus konsentrasi ya. Harus konsentrasi. Ini agak terlambat, terlambat mematikan ya. Nanti lain kali harus benar-benar jeli, matanya tajam ya. Jadi bagian yang mengendalikan stopwatch itu harus benar-benar penglihatannya tajam. Nah, ini reaksi yang terjadi ya. Kalau dituliskan dalam persamaan reaksinya, HCl plus Na2S2O3 menghasilkan NaCl plus S plus SO2 plus H2O. Nah, tadi endapan tadi ya, putih kekuningan tadi adalah belerang. Endapan belerang. Makanya ada bau-bau yang agak menyengat ya. Itu adalah bau belerang. Nah, ini adalah kolom-kolom yang harus kalian isi. Jadi kalian melakukan percobaannya berdasarkan ini. Berdasarkan data ini. Jadi volume HCl yang digunakan adalah 10 ya. HCl tadi kan merupakan variabel tetap ya. Jadi volumenya tetap ya, dijaga supaya tetap. Kemudian volume natrium tiosulfat. Nah, ini yang digunakan ya. Ini dibuat variasi ya. Tadi merupakan apa? Volume natrium tiosulfat adalah variabel bebas ya, diubah-ubah. Ya, diubah. Kemudian ini volume dari H2O. Nah, H2O
Ini satu paket ya dengan natrium tiosulfat. Ini berarti lihat volumenya ini ya, antara natrium tiosulfat dengan air selalu jumlahnya selalu sama ya, 25 ml tanpa air ya nih. Ini 20 dengan 5 air. Berarti konsentrasi natrium tiosulfatnya semakin ke kanan ini semakin berkurang ya, karena airnya yang ditambahkan semakin banyak. Ini paketan dengan air. Di variabel bebasnya di sini adalah natrium tiosulfat. Air ini yang menyebabkan konsentrasi natrium tiosulfat semakin berkurang ya, dengan pengenceran ya. Nah, nanti waktunya yang dibutuhkan tadi ya, ada beberapa percobaan, kalian bisa melakukannya berapa kali. Terus minimal 3 ya, minimal 3. Nah, ini nanti hubungan, kalian harus menuliskan hubungan antara waktu ya. Nanti menuliskan diagram untuk mengetahui apa order reaksinya, ada tingkat reaksinya ya. Kalian harus membuat tabel seperti nanti. Nih, taruh di sini. Kemudian molaritas Na2S2 S3 yang baru, nanti dihitung ya. Ini bukan ya. Nanti dihitung. Ada perhitungannya, nanti Ibu jelaskan sendiri. Bukan ini. Ini bukan. Nah, ini nanti grafiknya ya. Jadi kalian tadi akan memasukkan hubungan antara V tadi kan seperti ya. Jadi sepertinya dimasukkan dan konsentrasi Na2S2O3 yang baru. Saya menggunakan rumus V1M1, V2M2. Nah, nanti dijelaskan kemudian. Yang penting kalian melakukan menyiapkan rancangan percobaan. Nah, nanti kalau hubungan V dan T-nya, misalkan seperti ini hubungannya ya, hasil grafiknya lurus seperti ini, berarti reaksi itu order 0. Kalau lurus seperti ini, ya, ke kanan seperti ini, itu order 1. Kalau seperti ini order 2, kalau begini order negatif. Ya, biasanya untuk reaksi HCl dan natrium tiosulfat itu yang ini, gambar yang ini. Jadi reaksinya order 1. Jadi kita menentukan order reaksi atau tingkat reaksi berdasarkan percobaan. Nanti ada menentukan berdasarkan perhitungan ya. Nanti Ibu terangkan sendiri pada pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah percobaan yang ideal dan dilakukan di laboratorium. Ya. Nah, ini nanti untuk perhitungannya kalau menggunakan menentukan order reaksi menggunakan perhitungan matematika. Ya. Nanti dijelaskan khusus ya, pada pertemuan berikutnya. Nah, ini contoh video contoh ya. Kan? Jadi ini mereaksikan, ini molar ya. Mereaksikan HCl dengan Mg ya, karena ini di CaCO3-nya nggak ada. Jadi saya ganti Mg. Ya. Ini pengaruh konsentrasi jadi konsentrasinya ini yang konsentrasi yang encer. Ya, butuh waktu yang cukup lama. Ya, ini video Ibu di Surabaya dulu. Ini Ibu. Nah, kemudian ini percobaan yang kedua menggunakan 3 molar ya HCl. Yang tadi 1 molar ya. Nah, karena konsentrasinya lebih tinggi, maka waktunya akan lebih cepat. Nah ya. Jadi yang kalian catat adalah indikatornya percobaan ini adalah galon berdiri. Butuh waktu berapa detik. Ya, berarti kan ini data hasil percobaannya yang 3 molar butuh 7 detik, yang 1 molar 75 detik. Nah ini buktikan bahwa makin besar konsentrasi, laju reaksi makin besar. Ya, laju reaksi makin besar itu berarti waktunya makin pendek. Sehingga tadi hubungan V dengan T adalah V berbanding terbalik dengan T. V sama dengan seperti. Nah, ini tiba saatnya tugas yang kalian lakukan
di rumah ya, karena ini masih masa pandemi ya. Nah, kita tidak mungkin melakukan di sekolah, maka kalian lakukan percobaan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Ini merancang percobaan pengaruh konsentrasi asam cuka terhadap soda kue. Ya, asam cuka ACH3COH. Ini cuka dapur ya, atau cuka makan kalian bisa beli ya di toko-toko. Dan soda kue ya, soda kue juga bisa beli di toko-toko. Dan AHCO3 atau natrium bikarbonat. Variabel bebasnya adalah asam cuka, sehingga asam cuka konsentrasinya diubah ya. Kita sepakati variabel bebasnya asam cuka ya. Apakah selalu asam cuka? Tidak, bisa juga nanti misalkan. Kalau bisa kalian ubah-ubah sendiri ya. Misalkan variabel bebasnya yang soda kue boleh. Tapi untuk percobaan kali ini biar sama ya, adalah asam cuka. Ya. Kalau kalian pengen sendiri nyoba sendiri ya silahkan, boleh ya. Coba saya tak nyoba yang soda kue yang variabel bebas. Ya, tapi ini dikerjakan dulu ya. Percobaan diulang 3 kali saja ya, dengan konsentrasi asam cuka yang berbeda. Nah, ini berarti jadi percobaan diulang sebanyak 3 kali dengan konsentrasi asam cuka yang berbeda. Percobaan yang pertama, cukanya 50 ml ditambah 1 sendok soda kue ya. 1 sendok ini dicoba sendok teh ya. Kalau sendok makan dicoba dulu. Kalau sendok teh reaksinya sudah cukup bagus ya sendok teh. Kalau kurang ya sendok makan ya. Kemudian percobaan yang kedua, cukanya 30 ml ditambah airnya 20 ml. Jadi ini volumenya tetap ya. Volume larutan tetap sama 50 ml. Ditambah 1 sendok soda kue. Kemudian yang ketiga, cuka 20 ml, air 30 ml, dan 1 sendok soda kue. Nah, perhatikan ini air larutan volumenya selalu tetap. Yang volumenya tetap, tapi yang berbeda adalah konsentrasinya ya. Makin ke bawah ini konsentrasinya makin encer. Nah, buat video dan laporannya waktunya 1 bulan. Nah, bagaimana cara melakukan percobaan ya? Seperti video ini. Seperti video ini ya. Perhatikan. Jadi ini 1 molar salah. Nah, jadi ini nanti ini Erlenmeyer ya. Erlenmeyer nanti diganti gelas atau botol aqua atau botol apa ya, botol aqua. Dan ini balonnya. Perhatikan, nanti HCl dituangkan ke sini, kemudian soda kuenya ditaruh di balon ya. Perhatikan yang untuk percobaan yang kedua. Nah, jadi ditaruh di balon soda kuenya. Terus kemudian mulut balon dimasukkan ya ke dalam mulut botolnya. Setelah itu siapkan stopwatch ya. Kemudian reaksikan soda kue ya, reaksikan soda kue yang ada di dalam ini ke dalam botol ya. Begitu bereaksi, nyalakan stopwatch. Kalau balon sudah berdiri, matikan stopwatch. Nah, kemudian dicatat hasil pengamatannya. Butuh waktu berapa detik gitu ya. Dan amati juga, misalkan adakah perubahan suhu ya, diraba di di dinding-dindingnya ini diraba barangkali ada suhunya naik atau turun ya, semuanya dicatat ya. Oke. Bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang jelas nanti
kalian bisa konsultasi via chat ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita secara virtual ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari laju reaksi, khususnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.